Cedera pada tulang belakang atau kerusakan yang terjadi di saraf di ujung kanal tulang belakang dapat menyebabkan dampak permanen berkurangnya fungsi pada bagian tubuh lainnya. Untuk mengenal penyebab dan dampak dari cedera sumsum tulang belakang ini, kami akan membahasnya dengan dokter spesialis Ronald Pakasi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, serta Ketua Indonesia Spinal Cord Network. Selamat pagi dok. Dok, ini bisa dijelaskan mengenai kasus ini yang justru kita anggap remeh tetapi akan mengakibatkan kematian juga pada penderitanya dok. Sebenarnya mengerikan apa spinal cord injury ini dok? Ya, selamat pagi sebelumnya. Sebenarnya kematian pada spinal cord injury itu di abad 21 ini nggak sebanyak dulu ya, karena angka harapan hidupnya juga semakin lama semakin tinggi dan sama seperti orang biasa. Tetapi kalau kemudian ada penyebab kematian, biasanya karena emboli paru, gagal nafas, atau karena robekan yang terlalu besar, misalnya pada cedera yang tinggi, misalnya pada daerah leher yang dekat dengan batang otak. Tapi bisa juga karena komplikasi yang tidak ditangani dengan baik, misalnya pada kasus sepsis atau autonomic dysreflexia. Seperti itu. Iya, dok, ini kenapa bisa mengakibatkan kematian mendadak? Apakah tadi dokter katakan ada komplikasi sebelumnya ataupun ada infeksi lanjutan karena mungkin boleh jadi penanganan yang tidak tepat, kemudian juga pengobatan yang tidak berkelanjutan. Seperti apa nih dok? Ya, kalau kematian mendadak biasanya prosesnya tidak terduga ya. Misalnya kalau emboli paru itu biasanya karena ada trombosit vena dalam yang sudah lebih dulu ada beberapa lama, kemudian tidak mendapatkan terapi yang cukup sehingga dia pecah dan lepas dan akhirnya terjadi kegagalan nafas. Tapi yang lebih banyak sebenarnya kematian yang tidak mendadak, misalnya karena proses sepsis, atau kalau tadi misalnya kita bicara autonomic dysreflexia, itu kan suatu proses yang ada kaitannya dengan peningkatan tekanan darah yang mendadak. Nah itu kalau penanganannya juga tidak tepat, itu juga bisa menimbulkan kematian. Baik, kalau kita bicara tadi penanganan, rata-rata penyebab dari spinal cord injury ini adalah adanya sebuah insiden ataupun traumatik ya dok ya. Secara fisik mungkin ada benturan, ada kecelakaan. Lalu apakah komplikasi ini terjadi akibat tadi penanganan yang tidak tepat, kemudian juga pihak dari medis tidak begitu aware terhadap bagaimana penanganan dini terhadap insiden yang terjadi ketika misalkan pasien datang ke rumah sakit dengan ada identifikasi seperti itu dok? Sebenarnya komplikasi spinal cord injury itu munculnya kompleks ya. Jadi banyak faktor sih yang menyebabkan ya. Bisa karena memang spinal cord injury-nya sendiri. Jadi kalau makin tinggi lesinya, semakin tinggi level cederanya, semakin banyak organ yang mungkin mengalami gangguan, maka dia akan punya potensi komplikasi walaupun penanganannya juga tepat. Tetapi juga bisa ada komplikasi yang muncul akibat cedera sekunder. Cedera sekunder ini misalnya tidak hanya dalam penanganan, tapi bahkan dari evakuasi yang tidak tepat, itu sudah bisa menyebabkan potensi komplikasi. Nah, sedangkan komplikasi spinal cord injury ini sendiri, masalahnya bukan tidak tepat penanganannya, tapi apakah bisa dikenali dulu. Nah, ini kan memang perlu tim khusus yang memang terlatih dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi masalah mengenalinya, karena potensi komplikasinya banyak sekali, tergantung dari berapa banyak organ yang kena. Biasanya orang fokus pada tidak bisa berjalan, padahal yang terjadi adalah tidak bisa jalan itu ya seperti gunung es, puncaknya yang kelihatan. Di dalamnya adalah organ-organ internal yang tidak bisa bekerja dengan baik, dan itu tidak dikenali karena tidak muncul seketika, tetapi munculnya dalam perjalanan waktu. Contohnya gangguan berkencing ya, atau gangguan buang air besar, atau luka di kulit, itu tidak muncul seketika, tetapi munculnya dalam perjalanan waktu. Itu perlu tenaga yang memang bisa mengenali hal-hal seperti itu. Jadi memang sedari awal harus ada deteksi dini ya dok terkait dengan kemungkinan terjadinya komplikasi. Kemudian tadi kalau kita Laura Anna sendiri insidennya boleh jadi terjadi 2 tahun lalu dan tiba-tiba terjadi sudden death seperti ini. Apakah memang sebelumnya itu merupakan suatu kompilasi dari gejala-gejala yang mungkin diabaikan dan tidak ditangani secara proporsional dok? Ya terus terang kalau penanganan pada kasus yang terjadi baru-baru ini saya memang tidak tahu secara mendetail ya kisahnya. Tetapi bahwa seorang dengan spinal cord injury lama memang perlu tahu bahwa
Jadi yang perlu tahu tentang kemungkinan komplikasi ini bukan cuma tenaga medis yang merawatnya. Biasanya kalau kami, pasiennya kita kasih tahu potensinya apa, sehingga dia bisa mengenali bahayanya. Jadi kalau selama perawatan, kita udah kasih edukasi nih, udah diajarin. Yang bisa terjadi seperti ini, kemudian pencegahannya seperti apa, atau kalau misalnya nggak bisa dicegah, ya penanganan seperti apa. Misalnya luka tekan ya, luka tekan itu kan kalau nggak diobatin bisa bikin infeksi, dan infeksi kalau tidak diobatin bisa meninggal ya, karena sepsis. Nah, kita sudah mengajarkan bagaimana caranya untuk menghindari luka tekan tadi, dengan cara misalnya mengangkat badan lebih sering, tidak melakukan posisi yang sama berjam-jam, misalnya duduk terlalu lama, misalnya ketika komplikasi akibat misalnya autonomic dysrefleksia, itu kita sudah kasih tahu yang punya risiko tentang autonomic dysrefleksia itu kalau levelnya seperti ini, gejalanya seperti apa, dan kalau itu terjadi kamu harus ngapain. Nah, itu biasanya pasien sudah diedukasi juga gitu. Jadi meminimalkan kemungkinan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Makanya saya bisa bilang risiko kematian pada spinal cord injury sebenarnya juga tidak besar di seluruh dunia. Dokter, mungkin Anda bisa jelaskan lebih detail saya dan mungkin pemirsa juga mengenai autonomic dysrefleksia ini, Dok. Apakah memang ini merupakan bentuk akut dari SCI dan bagaimana, Dok, untuk menangani hal seperti ini? Autonomic dysrefleksia terjadi kalau jadi gini, saraf tulang belakang itu ada 34 segmen, beda sama tulang belakang 33 segmen. Nah, ada 2 segmen penting yang harus diwaspadai. Segmen leher itu segmen cervical, dan segmen tulang punggung atas, segmen torakal itu ada 12. Nah, yang kita mesti waspadai kalau segmennya mulai dari torakal ke atas, jadi T6 terutama. T6 ke atas ini punya potensi mengalami autonomic dysrefleksia. Cuman biasanya dia muncul di fase kronik. Yang muncul di fase akut hanya sekitar 4% di seluruh dunia. Nah, gejalanya itu muncul kalau ada sesuatu yang dianggap sama tubuh membahayakan. Problemnya yang dianggap membahayakan itu tidak selalu menimbulkan nyeri. Misalnya kalau kandung kencing penuh, atau kalau orang mengalami gangguan nggak bisa buang air besar berhari-hari sehingga ada infeksi dari tinja di saluran cerna, atau yang sederhana misalnya ada luka kan yang tidak diobati, cantengan, ya itu hal-hal yang dianggap membahayakan tubuh tapi belum tentu orangnya sadar. Cuma yang terjadi adalah ketika hal itu muncul, tubuh akan membacanya sebagai ancaman, lalu timbul peningkatan tekanan darah. Kenapa? Karena ada aktivitas saraf simpatis yang bekerja berlebihan. Nah, aktivitas simpatis ini tidak bisa dikendalikan oleh pusat pengontrol tekanan darah di batang otak. Akibatnya apa? Tekanan darah tetap naik, tapi tetap tidak bisa dikendalikan. Respon tubuh adalah dengan memperlambat denyut jantung. Sehingga bisa kita lihat denyut jantungnya makin lama makin lambat, tekanan darahnya makin lama makin naik. Gejalanya agak mirip seperti krisis hipertensi, tetapi penanganannya beda jauh, nggak sama. Dan sebenarnya kalau ditangani dengan benar, biasanya sih nggak sampai menimbulkan kematian, walaupun punya risiko ke sana. Baik, Dok, kalau kita bicara mengenai penyakit ini sangat kompleks ya, Dok. Lalu bagaimana memberikan pengobatan yang tepat, kemudian juga terapi seperti apa yang harus dilakukan, Dok? Sebenarnya kalau ada pasien yang kita curigai autonomic dysrefleksia, step-stepnya sebenarnya nggak terlalu sulit. Pertama, kita kenali dulu bahwa ini biasanya terjadi pada lesi T6 ke atas, jadi torakal 6 sampai ke daerah leher. Itu kita harus waspada. Kedua, kalau misalnya memang gejalanya tekanan darah naik, denyut jantungnya rendah, pertama bikin orang dalam posisi tegak. Paling gampang suruh duduk bersandar, longgarkan semua pakaian atau hal-hal yang kira-kira bisa mengikat. Kalau misalnya dia pakai stocking, buka, ikat pinggang, longgarin. Lalu yang paling penting, jangan lupa tanya. Kalau orangnya bisa ditanya, tanya. Kenapa? Karena dengan kita tanya, seringkali itu menghemat waktu. Orangnya bisa sebut insidennya. Baru kalau orangnya nggak bisa tahu kenapa, kita cari sumber yang paling mungkin. Misalnya, apakah kandung kencingnya penuh, apakah kalau dia pakai kateter kejepit, apakah saluran cernanya penuh dengan feses, apakah ada luka, dan seterusnya. Jadi kita mencari sumber-sumber di bawah, biasanya di daerah perut ke bawah,
yang kira-kira punya potensi menimbulkan nyeri atau menimbulkan bahaya buat pasien. Ya. Kedua, kita tentukan penanganannya. Ini kalau penanganannya bakal lama, baru kita pikirkan untuk memberikan obat-obatan anti hipertensi. Biasanya kalau kita lihat dalam 5-10 menit tren tekanan darahnya naik terus, ya kita sudah mulai memikirkan memberikan anti hipertensi. Tapi seringkali di langkah 1, 2, 3, tekanan darah bisa terkendali dan bisa turun sebenarnya. Kecuali kalau hal yang menimbulkan bahaya itu nggak bisa kita tangani dengan baik. Karena kalau misalnya kateter kejepit, itu kan penanganannya lama. Ya mungkin kita perlu kasih anti hipertensi dulu. Yang kita pakai biasanya nifedipin. Ya. Baru nanti pelan-pelan kita tangani penyebab yang menimbulkan bahaya tadi. Tapi nomor 1, duduk aja dulu, longgarin semua. Itu aja dulu. Pasiennya suruh tenang, nafas yang panjang. Dokter terakhir dok, bagaimana dengan persentase kesembuhan penderita SCI dok sejauh ini? Kalau kita bicara data seluruh dunia ya, karena kalau di Indonesia kami terus terang belum punya data, dan inilah kenapa ada Indonesian Spinal Cord Network. Diharapkan kita ke depannya bisa punya data nasional. Tapi tergantung dari luasnya cedera. Kalau cederanya makin kompleks, jujur aja di seluruh dunia, kalau cedera komplit, tingkat kesembuhannya biasanya 5% atau bahkan kurang. Tapi kalau tidak komplit, nah itu bervariasi. Karena kan kalau konotasinya bisa jalan lagi atau enggak, itu tergantung dari kekuatan ototnya. Kalau kekuatan ototnya bagus atau setengah bagus, ya masih mungkin buat pulih. Tapi kalau dia sangat tidak bagus atau malah nol, kemungkinan buat jalan fungsional tentu juga semakin kecil. Jadi tergantung robekannya sejauh mana sih sebenarnya. Baik, Dr. Ronald Pakasi, terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami di CNN Indonesia Today. Selamat pagi, Dok.